Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Onsi Oki. Saya dari SMA Katolik Regina Pacis Bejawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya kasihi, teman-teman pendebat perwakilan dari setiap sekolah di seluruh Indonesia. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih bisa menghirup napas kehidupan hingga saat ini. Mosi kita kali ini, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dari mosi tersebut, saya memiliki dua variabel, yakni yang pertama, negara dengan tingkat korupsi tinggi, dan yang kedua, integritas sekolah. Negara dengan tingkat korupsi tinggi merupakan, atau dalam arti ini, di negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah negara Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita lihat saja, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan indeks korupsi sangat tinggi. Di kalangan negara-negara ASEAN dan negara-negara di dunia. Di samping itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita paling kecil. Ditambah lagi, negara kita dikategorikan dalam negara berkembang. Dan akses untuk sekolah sangat sulit. Bahkan, angka harapan untuk hidup tidak jauh beda dengan angka harapan hidup di negara Korsia, yakni 76. Yang kedua, integritas sekolah. Integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja kerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran untuk melakukan proses pembelajaran. Dari variabel tersebut, saya memiliki 3 argumen, yakni yang pertama, pertanyaan terbesar yang harus dijadikan sebagai sebagai awal dari perdebatan ini adalah bagaimana kemudian di dalam suatu negara dengan indeks korupsi tinggi tetap menemukan kualitas anak bangsa di dalamnya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran. Hal ini dikarenakan kejujuran merupakan sumber dari segalanya. Lebih dari 1.000 sekolah di Indonesia menerapkan berbagai sistem untuk mengembangkan kejujuran. Salah satu caranya adalah menyelenggarakan berbagai ekstrakurikuler. Dilansir dari kompas.com. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan kejujuran itu sendiri. Salah satunya dari sekolah saya. Di sekolah saya terdapat 125 ekstrakurikuler dan tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk mengembangkan tingkat kejujuran dari setiap siswanya. Yang kedua, Menteri Pendidikan kita sendiri, yakni Bapak Nadiem Makarim, menerapkan 5 hal yang harus diterapkan dalam sistem pendidikan. Dan hal yang paling pertama dan utama yakni kejujuran. Ketika dalam diri siswa atau ketika dalam diri seorang masyarakat, seorang manusia sudah ditanamkan kejujuran, otomatis bangsa kita akan maju. Bangsa kita akan berkembang. Tingkat korupsi di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Yang ketiga, indikator integritas sekolah menjadi salah satu kunci. Karena eksistensi suatu lembaga pendidikan, jika semakin bagus, maka kualitas dari peserta didiknya itu semakin tinggi. Secara nasional, memang banyak sekolah yang tidak layak huni, tidak layak dipakai. Dan siswanya itu seharusnya tidak bersekolah di situ karena sekolah tersebut tidak layak. Tapi hal tersebut hanya dipandang secara fisik saja. Karena belum tentu sekolah yang tidak layak huni itu tidak memiliki kualitas kejujuran di dalamnya. Hal tersebut
Jika diperhatikan secara sistem, maka akan ditemukan suatu pola yang sejak lama Indonesia mempunyai pola tersebut, yakni pola kejujuran. Jika pola ini dipertahankan, maka sistem pendidikan di Indonesia semakin hari akan berkembang semakin baik karena didasari dengan kejujuran. Hal ini terbukti dengan semakin hari semakin banyak sekolah yang angka putus sekolahnya semakin menurun sejak tahun 2016. Bukan pengajar, integritas sekolah yang baik akan secara berkala meningkatkan kualitas pendidik di dalamnya, yaitu siswa dan guru. Kejujuran adalah kunci dari kesuksesan suatu bangsa. Tidak heran jika tingginya tingkat korupsi ini karena kejujuran itu sudah menjamur dalam diri seseorang. Ketidakpuasan, keegoisan, dan semuanya itu dilakukan karena tidak adanya kejujuran dalam diri, tidak adanya kepuasan. Karena ketidakadanya kepuasan, hal ini ditetapkan oleh siswa dalam lingkungan sekolah bahwa tingkat kejujuran itu hal yang pertama dan utama diterapkan. Karena dengan kejujuran, segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Segala sistem akan dilakukan dengan baik, akan berjalan dengan baik jika setiap individu memiliki kualitas kejujuran dengan tinggi. Kita ketahui bersama bahwa semakin hari tingkat kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Dari 176 negara saja yang dikategorikan dalam negara berkembang, negara Indonesia berada di urutan 76. Hal ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa semakin hari tingkat kualitas pendidikan di Indonesia semakin berkembang karena kualitas kejujuran. Dari argumen tersebut, saya memiliki kesimpulan, yakni kejujuran adalah sumber dari segalanya. Ketika manusia jujur, segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Sekian saja pidato dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.